Pandemi udah reda nih. Ada rencana naik gunung nggak? Atau belum pernah naik gunung sama sekali? Dalam video kali ini, saya akan membagikan tips dalam mengatur peralatan yang perlu dan harus disiapkan sebelum pendakian. Bagaimana persiapannya? Mari kita sama-sama menyimak video ini. Let's check it out! You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? Hai, selamat datang di channel Richman Amri Story. Nah, sebelum mendaki, ada beberapa hal persiapan yang harus dilakukan, mulai dari persiapan fisik, logistik, dan peralatan selama pendakian. Di video ini, saya akan menguraikan satu persatu peralatan yang paling penting dan yang paling utama harus dimiliki oleh pendaki sebelum melakukan pendakian. Oke, kita mulai dari yang paling gede dulu. Umumnya, ini adalah peralatan yang paling besar. Apa itu? Yang pertama adalah tas carrier. Tas atau carrier ini harus bisa memuat peralatan dan logistik. Muatan biasanya disesuaikan dengan durasi perjalanan. Kalau perjalanannya dekat dan tidak bermalam, misalnya mendakian secara tektok, bolehlah kita pakai tas yang ukurannya kecil. Tapi, kalau sudah berhari dan bermalam, pastinya harus disesuaikan dengan tas yang ukuran lebih besar, karena harus diisi dengan makanan atau logistik selama perjalanan. Lalu, isilah tas dengan barang-barang yang memang sangat diperlukan. Selanjutnya, sleeping bag. Sleeping bag atau kantung tidur berfungsi untuk menjaga suhu tubuh agar tetap hangat pada saat kita tidur. Tenda. Tenda adalah tempat berteduh dari panas dan hujan, biasa disebut juga sebagai shelter. Tiga barang ini tadi adalah barang yang paling gede dan barang yang harus memang dimiliki oleh setiap pendaki. Jadi, kalau kalian ingin camping atau ingin mendaki, usahakan dulu memiliki ketiga barang ini tadi dengan cara membeli di toko perlengkapan outdoor, atau mungkin untuk kalian yang tidak memiliki waktu atau mungkin yang tidak membuat kegiatan rutin sebagai pendaki, boleh kok menyewa di toko perlengkapan outdoor yang mungkin menyewakan peralatan outdoor. Oke, next, pakaian. Untuk pakaian, mulai dari baju dan celana, pakailah pakaian yang berbahan polyester atau yang quick dry. Jangan dengan katun, karena kain katun kalau basah, lama keringnya dan bisa berpengaruh ke suhu tubuh. Kita bisa kedinginan, suhu tubuh, panas tubuh bisa hilang dari tubuh kita. Topi. Topi berfungsi untuk melindungi kepala dari terpaan sinar matahari langsung dan juga menghadang air hujan yang langsung turun ke wajah. Selanjutnya, kaos kaki. Khusus untuk pendakian, pakailah kaos kaki yang berbahan polyester supaya cepat kering. Sepatu hiking. Nah, sepatu hiking ini ada dua model boot dan model low. Untuk teman-teman yang masih pemula, sangat disarankan untuk kita memakai sepatu model boot karena lebih safety dan lebih nyaman dipakai. Trekking pole. Trekking pole ini sangat membantu pada saat naik dan pada saat turun. Apalagi sangat membantu pada saat turun, karena pada saat turun beban lebih berat pada lutut. Jadi trekking pole bisa mengurangi beban yang berat di lutut. Setelah tenda berdiri, kita wajib langsung mengganti pakaian yang mungkin sudah kotor dan sudah basah dengan pakaian yang kering, supaya tubuh kita itu tetap hangat. Dan ingat, pada saat packing, barang harus tetap kering dan tidak boleh basah sama sekali. Untuk jaket, ada 3 pilihan. Jaket berbahan polar, dakron, dan juga bulang. Tapi saya akan lebih merekomendasikan jaket bulang. Kenapa? Karena jaket bulang itu sangat efektif dalam menahan suhu tubuh yang keluar dari tubuh kita. Untuk kaos kaki, sarung tangan, dan juga kupluk, pakailah yang berbahan wool. Karena wool adalah bahan alami yang mampu menahan panas dengan baik. Dan kalau tidak ada wool, bolehlah kita pakai bahan yang sintetis. Lalu matras. Matras berfungsi untuk mencegah hawa dingin dari bawah langsung naik ke atas pada saat kita tidur. Matras ada 2 jenis, matras gulung dan matras tiup. Raincoat atau ponco. Jangan pernah lupakan atau sepele sama raincoat atau ponco ini tadi.
Selalu bawa raincoat atau ponco, baik itu di musim hujan maupun di musim kemarau. Karena bisa terjadi hujan walau di musim kemarau sekalipun kalau di gunung. P3K. Selalu sediakan dan selalu bawa P3K dan juga obat-obat yang diperlukan selama pendakian. Pisau. Pisau ini banyak kegunaannya, mulai dari motong tali sampai motong bahan makanan. Sekarang kita masuk ke peralatan dapur. Kita mulai dari kompor. Umumnya, para pendaki kebanyakan menggunakan kompor gas karena lebih praktis, dan gasnya juga tersedia di banyak minimarket. Lalu mancis atau pematik api, berfungsi untuk membantu menyalakan kompor. Memasak, kamu perlu cooking set yang terdiri dari tempat rebusan dan juga tempat gorekan untuk basic cooking set, lalu sendok dan juga garpu, lalu piring untuk tempat menaruh makanan. Untuk botol minum, pilihlah botol minum yang memiliki kapasitas minimum 1000 ml atau 1 liter. Jeriken. Jeriken berfungsi untuk menampung keperluan air selama pendakian. Selanjutnya, peralatan elektronik yang terdiri dari headlamp, baterai, dan juga power bank, yang pastinya sudah disesuaikan dengan kebutuhan kita selama di pendakian. Selanjutnya kompas. Untuk kompas kita bisa pakai kompas analog dan kompas digital. Untuk kompas analog itu kita bisa pakai di mana aja dan kapan aja, tapi kekurangannya lebih sulit untuk dimengerti. Sedangkan untuk kompas digital itu mudah dimengerti, tapi pada saat cuaca buruk akan lebih sulit untuk mendeteksi lokasi dengan tepat. Selanjutnya trash bag atau kantong sampah. Sepele tapi penting. Untuk membawa sampah, sisa selama pendakian. Ingat, jangan buang sampah sembarangan. Lalu skop. Skop untuk apa, Bang? Yakin nggak tahu? Skop digunakan untuk pada saat kita buang hajat atau BAB. Demi kenyamanan bersama, ada baiknya setiap pendaki selalu membersihkan sisa-sisa kotoran, termasuk pada saat BAB. Skop ini digunakan untuk menggali lubang dan mengubur kotoran itu tadi. Terus Bang, untuk kursi dan juga sendal gimana Bang? Kursi dan sendal adalah perangkat atau peralatan yang tidak krusial, yang artinya tidak dibawa pun tidak masalah gitu. Jadi tidak terlalu penting gitu. Alat-alat seperti itu hanya untuk meningkatkan kenyamanan kita pada saat mendaki. Nah, sekian penjelasan singkat tentang apa aja yang harus kita sediakan dan kita bawa selama pendakian. Untuk penutup, ada hal tambahan yang mau saya tambahkan. Dan penting untuk para pendaki kayak kita, untuk para pemula juga penting. Yang pertama, untuk teman-teman yang belum pernah mendaki, usahakan mendaki dengan personil minimal 3 orang dan salah satunya sudah pernah mendaki dan pastinya sudah paham jalur yang akan dilewati. Yang kedua, jangan terpisah dari tim. Nah, yang ketiga, hormati dan jagalah kebersihan. Oke, cukup sekian hari ini dan jangan juga lupa untuk subscribe, komen, dan like juga share channel YouTube ini agar saya makin semangat untuk membuat konten yang lebih bermanfaat lagi. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya.